Oke guys, so selamat malam semua. So hari ini kita tengok review balik dekat pair USD JPY, di mana semalam ada satu setup yang cantik, yaitu setup QM led retest with price action as a confirmation lah untuk kita entry, di mana macam video saya sebelum ni saya buat beberapa contoh price action sebagai confirmation untuk kita entry. Okay. Dan hari ini saya tunjukkan macam mana kita entry selepas terjadinya confirmation tersebut lah. Okay. Jadi macam kita tahu sebelum ni price action ada beberapa contoh, iaitu biasanya macam fake out, QM diamond, okay, compression, CPLQ, right? So di sini kita tengok, dan juga combination antara beberapa price action tersebut lah. Okay, so di sini di dalam video ni adalah sangat-sangat cantik, sebab dia adalah kombinasi antara antara, kalau saya kira ada 1, 2, 3 tiga price action sebagai confirmation. Okay, so di sini sebelum tu saya tunjukkan dulu setup yang saya entry. Di sini saya tengok ada low, high, low, low, and then ada high, high. Okay, kemudian price membuat penurunan dan penurunan. Okay, so di mana kita boleh entry ataupun valid untuk kita entry buy apabila sebab ni QM led retest kan. So kalau contoh QM quick retest, contohnya macam ada low, high, low, low, price membuat high, high. Kalau dia terus turun sini, mungkin kita tidak perlukan price action sebagai confirmation. Tapi sekarang ni dia membuat low, high, low, low, dan dia membuat high, high, dia sudah jauh, barulah dia balik ke kawasan ni. So that's why kita memerlukan price action as confirmation lah untuk kita entry. Okay, so di sini kalau tengok confirmation yang pertama kita ada R1, R2, ada S1, S2, S3. Okay, so automatically dia akan menjadi fake out. Okay, jadi bila ada fake out, kita akan tahu ataupun kita beranggapan bahawa price akan dimanipulate oleh back trader, di mana price akan terjun sikit daripada kawasan fake out ni, kemudian baru dia naik. Okay, so di mana kita perlu entry, kita look to the left, kita nampak QM. Okay, dan di sini first price action yang saya tengok adalah fake out. Keduanya adalah di sini kita tengok lagi ada low, high, low, low, high, high. Price membuat sekali lagi manipulation, di mana QM traders, kalau saya besarkan ni, kalau saya besarkan zone, price membuat low, high, low, low, high, high, and then dia turun dalam bentuk CP pula tu kan, compression. So bila sampai sini, full margin, QM trader full margin sini, price naik. Price naik berapa ni? Berapa pips ya? Price naik around dalam 25 pips. Okay, dalam 25 pips, kemudian price terjun balik. Dia terjun laju-laju. Okay, kemudian barulah dia naik. Okay, so di sini ini adalah QM diamond. Okay, dan price action yang terakhir, kalau kita tengok, price turun secara apa ni, compression. Price turun secara compression. Okay, kecil. Oops.
Oke, macam ni lah lebih kurang. Dia turun secara kecil-kecil, and then dia terjun laju-laju. Dia terjun laju-laju sikit-sikit, kemudian barulah dia spike pergi atas. Okay. So yang ni saya sudah close paruh, yang ni saya tinggalkan lah. Kalau dia naik dan rezeki, kalau tidak naik mungkin akan kena SL ataupun mungkin saya akan pindahkan BE lah. So kemudian barulah dia naik sebanyak 66 pips. Okay. So stop loss saya hanya 16 pips. Ya. Lebih kurang 16 hingga 17 pips lah. So kalau tengok lebih kurang 1/3, 1/4. Okay, satu risk ratio yang sangat